Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya di pagi menjelang siang hari? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Kesehatan Islami bersama Bapak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Pak Alfian ya? Alhamdulillah. Baik. Kita Sehat selalu. berjumpa di edisi hari ini Ikhwan dan Akhwat pada hari Sabtu di tanggal 24 Juli 2021 yang juga bertepatan di bulan Zulhijjah di hari ke-14 1442 Hijriah. Palfian nyate nggak Palfian? Nyate lah. Kemarin nyate bikin tongseng lagi ada. Wah mantap Bikin Palfian. tongseng, bikin nyate Mm-mm. kebo. Mau Kebo nyate ke dengan domba. Baik, saya Biagus ditemani Ondi, juga ada Fajar di meja Switcher TV dan juga Rasil TV. Nah, kalau kita bicara memang ini ada jadi ikhwan akhwat tadi saya awali tentang kurban begitu ya. Karena Mm, ini banyak sekali mitos Pak Alfian ketika habis makan sate itu maka libido seorang pria itu meningkat begitu. Jadi mm. pembahasan kita ikhwan akhwat di pagi hari ini, siang hari ini yaitu tentang masalah ejakulasi dini. Begitu Pak Alfian ya. Iya, Nah, benar. terkait dengan pernyataan saya yang di awal, apakah mitos ini benar atau tidak? Nah, seperti itu gambarannya. Lalu seperti Oke. apa jika memang ada masalah itu? Mungkin Pak Alfian akan menjelaskan penyebab dan juga obatnya. Nah, untuk itu Oke. saya serahkan kepada Pak Alfian. Silakan Pak Alfian, tafadhol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. kita ketemu lagi. Sabtu ke berapa nih? Ketiga, keempat? Keempat Iya, ya? Ah, Sabtu keempat. keempat. Kemarin saya nggak bisa karena apa ya? Saya lupa ya. Ya, jadi kita ini karena banyak permintaan, akhirnya kita buatlah tentang ejakulasi dini karena waktu itu pertanyaan juga banyak, nanya terus gitu kan. Akhirnya ya sudahlah kita buat aja deh gitu kan. Mudah-mudahan ini apa ya bermanfaat lah ya untuk pemirsa pendengar Radio Rasil. Eh, jadi bisa dipakai ilmunya ya Iya, menjadi ilmu yang amin. bermanfaat. Amin. Oke, jadi kita bahas tentang ejakulasi dini ya hari ini ya. Sebenarnya sih tadi juga ada imunitas tapi ya udahlah ini aja dulu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa nanti kalau mau nanya tentang imunitas boleh ya. Eh, nah latar belakangnya ada empat gangguan gangguan fungsi seksual. Yang pertama adalah gangguan libido yang dia tidak memiliki nafsu atau rangsangan seksual ya. Ada lagi gangguan ereksi atau impotensi ya. Ada lagi gangguan orgasme tidak pernah merasakan kepuasan seksual. Ada lagi gangguan ejakulasi, tidak mampu mengontrol dan menahan terjadinya ejakulasi. Nah, jadi yang nomor 4 yang kita akan bahas ya, karena ini banyak ya. Ada lagi subbagiannya lagi ya. Nah, ejakulasi ini ada anejakulasi, tidak terjadinya ejakulasi. Ada lagi ejakulasi retrograde. Jadi sperma itu tidak keluar pada penis tetapi masuk lagi ke kandung kemih. Ada lagi ejakulasi tidak lengkap, apa disebut incomplete ejaculation ya. Ejakulasi dini, ejakulasi precox ya, atau ejakulasi terhambat. Nah, jadi kita akan membahas yang ejakulasi ya. Apa itu ejakulasi? Ya, ejakulasi dini berarti ketidakmampuan mengontrol ejakulasi sehingga terjadi dalam waktu singkat yang tidak sesuai dengan keinginannya. Untuk memudahkan pemahaman, orang awam menyebutnya ejakulasi dini, ya, dengan suatu keadaan di mana terjadinya percepatan ekskresi air mani sebelum tercapainya orgasme dari pasangan istri. Nah, faktor lain adanya hipotensi, kerusakan sistem saraf akibat pembedahan atau trauma, ketergantungan narkotik dan obat
untuk mengobati cemas dan gangguan mental lainnya, ya itu trifluopyrazine ya. Nah, infeksi saluran kemih, konflik antar pasangan, gangguan neurologis. Jadi psikis juga termasuk ya, psikis juga termasuk. Gangguan saraf juga termasuk ya. Nah, siklus respons seksual itu adalah yang pertama fase kehendak ya, libido seksual atau sexual desire. Yang kedua fase perangsangan seksual ya, sexual engagement atau arousal, fase planteo ya, fase orgasme, fase resolusi atau reflexive satisfaction ya. Nah, proses ejakulasi ini terdiri dari fase emisi ya, emission ya, pemancaran, dan explosion ya, pengeluaran. Serabut saraf sensorik nervus pendidus di glans penis mengirimkan informasi menunjukkan sakral cord dan bagian otak korteks cerebral sensorik. Neurotransmitter 5 hidroksitriptamin ya, 5-HT serotonin terlibat pada pengendalian ejakulasi. Jadi hormon-hormon ini akan mengirimkan sinyal ya dari otak melalui saraf ya neurologis pada bagian korteks atau cerebral sensorik ya dari nervus pendidus ya, atau pada bagian apa ya, pinggul ya, bagian pinggul itu kan ada saraf di mana dihubungkan dari spinal tulang belakang ya. Nah, respon ejakulasi dipicu oleh stimulasi genital dan kortikal. Gland penis, reseptor taktil, penis bagian dorsal, dan nervus pendidus, medulla spinalis, segmen sakral ya. Nah, tadi sakral sakrum ya. Saraf simpatis yang terlibat berasal dari intromediolateral kolum, medulla spinalis T10 dan L2 ya. Ternyata pada T10 dan lumbal 2. Pendekatan neurobiogenesis yaitu stimulasi reseptor sensorik mukosa gland penis, serabut eferen, nervus pendidus, sakrum 4, dan plexus hipogastrik di ganglia simpatik T10 L2 sampai L2, informasi sensorik otak ya, ke otak, 3 pusat ejakulasi, 2 di hipotalamus dan 1 di membran. Nah, ini fase terjadinya ya, patofisiologinya ya. Jadi intinya tuh ada rangsangan ya seksual akan dikirimkan melalui ya tulang belakang spinal ke otak ya, terjadilah rangsangan. Nah, dari rangsangan otak kembali lagi terjadilah kontraksi ya pada penis ya. Itu intinya ya. Nah, tahap-tahap ejakulasi itu kontraksi otot polos prostat, seminal vesicle, vas deferens, dan epididymis ya, kontraksi ritmis dasar panggul dan otot bulbo ichiocavernosus, dan orgasme terjadi. Nah, secara umum dibagi 2, generalisasi terjadi semua situasi seksual dan semua pasangan, situasional terjadi pada situasi tertentu atau dengan pasangan tertentu. Nah, ini menurut Bernhard Shapiro ya. Jadi gangguan si ejakulasi ini ada beberapa ya. Yang pertama primer ya, ejakulasi neurobiologis dan berhubungan dengan gangguan neurotransmitter ya. Jadi ejakulasi terlalu cepat baik sebelum penetrasi atau 1 sampai 2 menit setelahnya ya. Ada lagi yang ejakulasi terjadi waktu 1 menit setelah penetrasi ya. Ada lagi sekunder ya, onset bertahap atau mendadak berkembang setelah sebelum memiliki hubungan seksual memuaskan. Ciri khasnya waktu ejakulasi pendek tapi biasanya tidak secepat ejakulasi primer. Ya, dia pendek juga tetapi tidak secepat yang si primer tadi 1 sampai 2 menit ya. Prematur ya, persepsi sejujurnya penderita bahwa dia cepat mengalami ejakulasi meskipun kenyataannya waktu ejakulasi normal ya, ejakulasi normal maksudnya 3 sampai menit atau lebih ya. Natural variable premature ejaculation. Ejakulasi dini tidak teratur dan tidak tetap mewakili variasi normal dalam penampilan seksual. Jadi ada yang 1 menit, 2 menit ejakulasi dini, ada yang lebih, ada yang sampai 3 sampai 6 menit ya.
Nah, tadi faktor nilai logis tadi sudah kita jelaskan, tidak perlu kita ulangin lagi. Nah, ada faktor psikososial, ya. Jadi mungkin ada yang pengalaman seksualnya terburu-buru, ya, kurang teknik, ya, dan pengalaman apa ya untuk mengendalikan ejakulasi, ya, yang menyebabkan gangguan atau kurangnya kesadaran gairah, kecemasan, ya. Kadang-kadang orang juga, oh, gara-gara cemas dia, pengen keluar nih, pengen keluar, akhirnya akhirnya keluar, ya kan. Itu reaksi, psikososial. Nah, tadi ada lagi dibagi lagi yang, gampangnya, ya. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau yang ringan itu kurang dari 4 sampai 5 menit, ya, terjadi hubungan seksual, ya. Ejakulasi dini sedang terjadi setelah penis masuk ke vagina kurang dari 2 menit. Ejakulasi berat, ya, begitu penis menyentuh, maaf ya, kemaluan perempuan, langsung terjadilah ejakulasi, ya. Ini nggak apa-apa ya, agak vulgar ya, karena ilmu. Oke, nah ejakulasi dini ada 2, ya. Sebelum hubungan intim sempurna terjadi, ya, ejakulasi terjadi simultan atau beberapa detik setelah insensir sempurna, ya, ejakulasi dini ringan tadi, ya. Nah, akibat dari ejakulasi terjadilah ketidakharmonisan hubungan, pasangan suami istri, ya, karena ketidakpuasan, kedua belah pihak. Pria mengalami ejakulasi dini sangat kecewa, ya, otomatis, kadang-kadang dia kecewa, ya, tidak bisa memberikan kepuasan, ya. Begitu sebaliknya juga, ya. Nah, apabila istri tidak membantu, maka perasaan takut dan khawatir itu akan menjadi-jadi, ya, malah semakin akan memperburuk dari ejakulasi tadi, ya. Jadi saling keterkaitan psikososial, ya. Nanti ada hubungannya, ya. Nah, wanita yang memiliki pasangan ejakulasi dini, ya, akan merasakan kekecewaan, kejengkelan, ya, perasaan takut, ya, atau ada perasaan, dispareunia, ya, persetubuhan yang sukar atau nyeri, ya, bisa juga, ya. Atau tidak terjadi kehamilan karena sperma tidak sempat masuk ke vagina karena ejakulasinya di luar, ya. Nah, ada cara-cara pendekatan yang dilakukan untuk ejakulasi dini, ya, misalnya pendekatan tadi psikologi, kita konseling, ya, dan terapi, ya, mungkin nanti dibantu oleh istrinya supaya dia tidak cepat, ya, atau melakukan foreplay, ya, atau dia melakukan cara lain, teknik lain, ya, yang bagaimana dia mau keluar, ditahan, ya, nanti ada tekniknya, ya, nanti disebutkan setelahnya. Nah, ada lagi yang menggunakan obat-obat antidepresan, antisiestas, ya, yang merasa males, ya, antipsikotik, ya, psikis, ya. Nah, tapi obat-obatan ini hanya sementara, tidak baik sebenarnya, ya. Ada lagi yang menggunakan krim, ya, seperti topikal atau obat-obat yang melancarkan sirkulasi darah ke penis, ya, atau yang bikin tebel, baal, ya, ada juga itu, ya. Ada lagi operasi saraf. Nah, ini sebenarnya kurang baik juga, ya. Mhm. Ya, silakan. Dari beberapa poin yang tadi disebutkan Pak Alfian, Mhm. bagi Anda ikhwan akhwat mungkin yang ingin melihat pointernya mungkin bisa dibuka YouTube Rahasil TV, di situ ada presentasi dari Pak Alfian. Dari poin-poin yang tadi Pak Alfian sebutkan ini yang eh, paling atau yang tidak berbahaya untuk tubuh ini yang mana Pak Alfian? Nomor 1, 2, 3 atau Nah, 4? nanti kita ajarkan ya Heeh. yang nggak berbahaya. Jadi kalau yang nggak berbahaya itu adalah memang ada konseling ya, Hmm, konseling hmm, atau teknik atau dengan menggunakan herbal. hmm. Karena lebih aman, efek side efeknya lebih aman Efek ya. sampingnya tidak ada begitu atau bagaimana? Efek sampingnya kalau menurut Kalau saya sih pakai herbal, aman-aman saja ya. aman saja ya? Karena herbal itu kalau dihentikan biasanya tidak ada efek samping ya. Hmm, Kecuali dia toksisitas ya. Kalau dia toksit, ya hmm, makanya herbal itu juga ada penelitian. Biasanya kita sebelum menuju ke efikasi ya, evidence base, kita pasti akan uji toksisitas ya. iya. Toksisitas pun juga ada jangka pendek, ada jangka panjang ya.
ada teratogenik ya, misalnya toksisitasnya bukan pada dia tapi pada anaknya ya. Mm-mm. Nah, biasanya lebih aman apalagi kita gunakan topikal ya. Nanti ada saya sebutkan Mm-mm. cara-caranya. Jadi ada yang topikal yang di kulit ya, ada Mm-mm. juga yang diminum ya. Mm-mm. Nah, selama ini sih aman-aman aja Mm-mm. ya. Karena kita juga melihat toksisitasnya bagaimana ya, biasanya kita membuat herbal itu. Makanya herbal itu aman menurut saya karena kita Mm-mm. juga uji-uji juga Mm-mm. ya, uji in vitro, uji in vivo ya, uji klinis ya, ada ujinya. Hmm. Kalau Oke. mitos makan daging kambing itu bagaimana Pak Alfian? Betul atau tidak? Daging itu kan bikin panas ya, bikin panas, bikin gairah ya. Mm-mm. Nah, itu bisa juga meningkatkan karena sirkulasi darah tadi ya. Tapi Mm-mm. terlalu banyak makan daging, hati-hati kolesterol nanti ya. Heeh. Karena dia bikin panas ya, Mm-mm. bikin semangat ya, Mm-mm. bikin apa ya, sirkulasi darah ya, Mm-mm. sirkulasi darah. Ya jadi kayak tapak liman kan dia bikin semangat ya, pasak bumi ya, Mm-mm. purwoceng ya, Mm-mm. akhirnya dia meningkatkan libido ya, Mm. hormon testosteron ya. Mm-mm. Baik. Pak Alfian, saya pernah membaca artikel di internet, di website itu katanya kalau kebanyakan atau sering naik motor, di atas motor begitu, ini akan mempengaruhi jumlah sperma dan kualitas sperma. Betul tidak? Jadi gini, tadi kan kita sebutkan ada rangsangan pertama dari nervus ya, dari saraf ya. Iya. Saraf itu mengarah ke spinal ya, tulang Mm-mm. Mm-mm. belakang dari T12 sampai L2, malah ada sakrum tadi kan kita sebutkan. Nah, otomatis kalau dia kena goncangan naik motor, kalau dia terganggu spinalnya, rangsangannya pasti akan terganggu. Kayak orang saraf Mm-mm. kejepit lah ya. Saraf kejepit di lumbal, ya di pinggang atau di sakrum. Akhirnya kakinya kesemutan. Ya, ada yang lemah kakinya, ada yang Mm-mm. baal, ya, karena kejepit. Nah, Mm-mm. sangkut pautnya itu ya kemungkinan di situ. Ya, kalau menurut saya kemungkinan di situ. Karena dia mengalirkan saraf tadi melalui spinal tulang belakang ke otak, ya. Otak mengirimkan lagi sinyal. Oh, ini ada rangsangan gitu ya. Akhirnya terjadilah ereksi, ya. Nah, kalau dia sering terganggu ya atau tertekan, khawatirnya di situ ya kejadiannya. Jadi ereksinya susah. Makanya ada orang yang saraf kejepit kan ereksinya nggak bisa. Iya. Ah, ah, Mm. itu ya. Tapi Baik. itu bukan di ejakulasi dini ya. Kita bahas Mm. ejakulasi dini ya. Itu yang jadi impotensi ya, jadi impoten ya. Mm. Hmm. Baik Pak Alfian, dilanjut Pak Alfian, monggo. eh nah ini tadi yang tadi saya bilang terapi yang kita lakukan ya. Ada latihan senam Kegel ya. Senam Kegel sudah pada tahu semua ya. Jadi kita angkat apa tuh, pinggul kita ke atas ya. Kita tiduran ya, telentang ya. Posisinya apa tuh, badannya terlentang, terus kaki Mm. bokong kita angkat Mm. ya. Kita senam Kegel ya. Ada lagi teknik squeeze. Nah, ini kalau misalnya dibantu oleh istrinya atau dia sendiri. Ya, misalnya dia mau keluar, ya, dia tahan ujung penisnya supaya tidak terjadi ejakulasi, ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, semakin dia lakukan kan semakin percaya diri kan nantinya kan. Nah, terus juga ada teknik stop and start. Misalnya dia mau ejakulasi, dia stop dulu, ya. Dia tahan sejenak, ya, lalu dia lakukan lagi, ya. Namanya stop and start, ya. Terus mengurangi tingkat gairah seksual. Nah, bagaimana? Alihkan pikiran kita. Misalnya pikiran tadi kan pengen cepat selesai ya, atau udah kondisi tubuh capek, ya capek itu juga mempengaruhi ya. Nah, kita alihkan pikiran tadi tidak memikirkan ke seksual misalnya, ya. Akhirnya kan dia psikisnya terbentuk ya lama-kelamaan, ya. Ada lagi sebenarnya squat juga membantu tuh, squat ya. Squat itu membantu juga ya. Teknik squat. Terus menggunakan kondom. Kenapa? Karena kan terjadinya apa ya? Kurangnya sensitif gesekan ya. Akhirnya dia akan lebih tidak sensitif ya.
mencoba posisi lain, berubah-ubah posisi ya. Kalau misalnya dia tadi mau ejakulasi, berubah-ubahlah posisi. Foreplay ya, foreplay tadi yang saya bilang tadi ya, pemanasan ya sebelum terjadinya ejakulasi. Jadi mau jadi ejakulasi dia foreplay dulu, hentikan foreplay lagi ya untuk dilatih ya, atau teknik terapi yang lainnya ya. Nah, kita masuk ke apa lagi nih? Saya juga lupa semalam saya buatnya ini. Nah, penggunaan obat untuk mengontrol ejakulasi ya tadi sudah disebutkan ya. Dopamin segala macam, ini nggak perlu lah ya. Penggunaan krim, salep sudah disebutkan juga tadi ya. Nah, ada juga menggunakan adas ya, adas, terus lengkuas ya, teratai. Sebenarnya adas ini membuat dia baal ya. Terus lengkuas juga ya. Tapi kalau diminum adas ini kan antioksidan ya, jadi bagus ya. Terus operasi saraf tadi sudah kita sebutkan. Ini tes-tes darah ya, tes-tes yang harus dilakukan jika terjadi ejakulasi. Misalnya tes darah, tes urin ya, pengukuran hormon karena hormon yang berpengaruh di sini ya, kadar testosteron ya, prolaktin, FSH, LH ya, hormon tiroid yang membentuk dari LH sama FSH ya, tes khusus lainnya atau mengukur waktu interval antara penetrasi dan ejakulasi ya, ini menggunakan IELT ya namanya. Nah, ada lagi, nah ini kita masuk ke herbal ya, jadi afrosidiak ini ada secara hormonal dan ada non hormonal. Hormonal ini kerjanya kaitannya dengan androgen yang berperan penting untuk stimulasi dan memelihara fungsi seksual pada pria. Androgen yang paling penting pada manusia yang disekresikan oleh testis atau testosteron ya, pada pria sekitar 8 mg testosteron diproduksi setiap hari, sekitar 95% diproduksi oleh sel Leydig dan 5% oleh adrenal. Ada lagi cara non hormonal ya, tanaman obat yang berkhasiat afrosidiak memperbaiki imunitas tubuh dan membangkitkan rangsangan pada saraf pusat, memperbaiki sirkulasi darah, membangkitkan kesegaran tubuh, mendorong gairah seksual, akhirnya fungsi ereksi membaik yang tadi saya bilang, bikin semangat, bikin libido meningkat ya, sirkulasi darah meningkat ya, itu. Jadi ada secara hormonal, ada secara imunitas atau sirkulasi darah ya. Nah, ini ada herbalnya, ada tanamannya ya. Bisa kita gunakan kulit kayu manis ya. Jadi ini minyaknya yang kita pakai ya, minyak esensialnya, minyak asirinya ya, minyak kayu manis ya. Jadi kalau kita mau pakai minyak minyak kayu manis itu kita rebus ya kayu manisnya. Nah, uap airnya itu yang kita ambil ya, uap airnya itu minyak asirinya ya. Biasanya kita menggunakan apa tuh namanya? Aduh kok jadi lupa ya, soklet atau menggunakan destilasi ya, destilasi yang banyak digunakan ya. Nah, destilasi itu kita gunakan, tapi kalau cara awamnya boleh pakai panci, disalurkan pakai selang, terus selang itu dikasih es, ya nanti uapnya turun ya. Cara manual Secara ya. tradisional gitu ya. Tradisional ya itu. Nah, dipercaya dapat mengurangi kontraksi otot ya, sehingga dipercaya dapat mengatasi ejakulasi dini. Meski tergolong jadi ini relaksan ya, parasimpatiknya ya. Sebenarnya penis itu bukan otot ya, jaringan spons ya. Meski tergolong memiliki efek yang lemah, jika tertarik menggunakannya, kita bisa membalur bagian penis dan kulit kayu manis utuh dibalurkan, tapi kayu manis dalam bentuk. Oh, jadi gini, tetap ya, tadi minyaknya kita ambil ya, kita bikin krim ya. Boleh kita pakai krim, boleh kita pakai gel. Kalau enak tuh gel sebenarnya. Gel itu kan dia basisnya air ya. Kalau krim itu kan basisnya minyak ya, lengket ya. Kalau gel itu dicuci langsung hilang. Jadi basis gel tuh banyak sih. Dulu saya pakai apa ya bikin gel, saya udah lupa nih. Tesis saya pakai gel waktu itu ya, pakai apa ya. Nah, gel itu dimasukkan bahan aktifnya sih minyak kayu manis ya. Air bukan minyak, airnya ya. Air dari minyak asiri tadi Itu ya. diminum? Enggak, dioleskan ke Dioleskan. penis ya. Itu membuat dia apa ya? Tebel ya, kalau minyak kayu manisnya bikin tebal, terus relaksasi pada penis ya itu.
Nah, ini yang di topikal, di balur ya maksudnya ya. Nah, ada lagi cengkeh ya. Mm-mm. Nah, cengkeh ini mengurangi sensasi rasa. Makanya kalau kita pegel-pegel ya, capek ya, minyak cengkeh itu enak banget. Saya lagi bikin tuh minyak cengkeh, minyak pala, minyak serai saya bikin. Nah, minyak pala itu saya bikin, saya tidur jam 8 sampai jam 5 bangunnya. Mm. Luar biasa ya. Itu nyenyak Nah, banget. minyak banget. Nah, minyak cengkeh ini saya buat untuk inflamasi. Jadi kalau Ah, orang radang, habis misalnya dia benerin posisi tulangnya, saya kasih minyak cengkeh, dia agak enak. dibalur atau diminum? Dibalur, Dibalur. dibalur. Ini Hmm. dibalur. Ya, karena tadi dia mengurangi sensasi rasa. Jadi kalau minyak cengkeh ini sama. Kalau kita mau buat, kita gunakan basis gel aja. Karena kalau basis krim itu lengket ya. Basis krim itu minyak, soalnya minyak dicampur ya nanti jadi krim dia. Nah, Mm-mm. kalau basisnya gel tuh ada ya, kita bikin, kita masukkan ya Baik. Pak itu. Alfian, ada pertanyaan yang sudah masuk, boleh saya tanyakan? Boleh, silakan. Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Apakah Waalaikumsalam gangguan warahmatullahi. ereksi karena diabetes bisa disembuhkan? Oke, kita mau selesaiin apa kita jawab dulu? Dijawab dulu boleh, sekaligus Oke. nanti diselesaikan. Jadi diabetes itu ada tipe 1, ada tipe 2, ada Hmm. tipe 3 malah ya. Yang ibu hamil dia kena diabetes ya. Nah, tipe 1 kita ngomong laki-laki nih ya. Ya. Tipe 1 itu akan sulit karena harus tergantung dengan insulin karena pabriknya Mm-mm. rusak. Mm-mm. Pabriknya itu nggak ada ya, sel beta Pulau Langerhans itu rusak. Tapi kalau tipe 2 pabriknya ada, jumlah produksinya dikit, jumlah produksi insulinnya. Tapi bisa sembuh ya. Nah, biasanya umur 30 tahun ke bawah itu tipe 1 ya. 30 tahun ke atas atau lagi 40, 50 kena diabetes itu tipe 2. Mm-mm. Oke, ya Mm-mm. nyambung ya. Dasarnya dulu nih, dasarnya dulu. Ya. Kalau nggak dasarnya nanti nggak nyambung. Nah, dia kena diabetes, akhirnya kan gula tuh numpuk di pembuluh darah. Mm-mm. Ya, penis tadi jaringan spons, pembuluh darah. Ya, ingat, penis jaringan spons, pembuluh darah. Mm. Akibat gula tinggi, gula itu terkumpul di dalam darah karena tidak bisa masuk sel target karena jumlah insulinnya tadi sedikit. Mm. Akhirnya terganggulah sirkulasi darah ke penis. Oke? Akhirnya terjadilah hipotensi. Tapi biasanya yang hipotensi terjadi itu gula 400 biasanya, ya. Gula yang sudah tinggi 400 atau gula yang so-so 200, 250 tapi kontinuitas. Maksudnya kontinuitas itu terus-terus Mas, nggak naik turun, Iya. ya. Malah ya kalau yang 400 dia turun dia tidak impoten, tapi kalau dia kontinuitas jadi impoten. Nah, ada pasien saya waktu itu dia kena diabetes sudah lama ya. Mm-mm. Akhirnya mengkerut Mas, penisnya itu mengkerut Mm. ya. 4 tahun kita obatin bisa tegang tapi bisa ereksi ya, tapi mengkerut ya, mengkerut. Mm. Kalau nggak salah tuh jadi 4 cm lah mengkerut ya, akibat kelamaan ya. Makanya yang bagi diabetes harus dijaga, dikontrol diabetesnya. Jangan sampai tinggi. Kalau tinggi terjadilah hipotensi. Nah, makanya kita obatin tadi. Ini bagus, beda lagi kasusnya. Ini kasusnya hipoten ya, Iya. impoten. Nah, ini kita jaga dulu gulanya, kita normalkan gulanya, Mm-mm. baru kita lancarkan aliran darahnya ke penis ya. Mm. Kalau saya ngobatin gitu Mas Iya, ya. ya. Mm. Nanti saya campur juga dengan terapi lintah ya, karena terapi Mm-mm. lintah itu untuk melancarkan aliran darah. Ya, saya bantu dengan herbal juga biasanya. Tapi kita normalkan dulu gulanya karena penyebabnya di situ. Oke? Mm-mm. Jelas? Mm-mm. Oke, kita lanjut Baik. ya. Jadi diobati dulu diabetesnya, kemudian Ah, kalau gula darahnya sudah terjaga, baru nanti tahap selanjutnya ke alat kelamin prianya, begitu. benar. Karena penyebabnya dulu. Kalau Mm-mm. saya kan sedang penyebabnya dulu. Penyakit itu asal muasalnya dulu. Bukan kita sakit kepala, makan obat anti nyeri, Mm-mm. analgesik, ya. Iya. Oke, makan biar nggak keganggu. Tapi mesti cari penyebabnya. Karena itu kan simptom. Mm-mm. Nanti akhirnya sakit kepala lagi setelah habis. Kayak saraf Biasanya kejepit lah.
Hmm. pasien yang pernah datang untuk masalah yang ini datang ke Pak Alfian berapa kali terapinya Pak Alfian? Nah, tergantung penyebab tadi. Makanya Oh, penyebabnya apa? hmm, Ada juga penyebab karena saraf kejepit. Ada juga, ya. hmm, Nah, saya bilang kalau konvensional saraf kejepit, kalau nggak fisioterapi, dia makan obat. Nah, obat itu kan simptom, ya kan? Hilang sejenak, tapi sakit pinggangnya tetap jadi. Nah, makanya bagusnya kita manipulasi, kita benarkan reposisi, hmm, hmm, ya. Ya, kalau tekniknya dari fisioterapi juga sebenarnya. Cuman maksudnya bukan fisioterapi hanya di TENS, di hmm, hmm, ultrasound ya, tapi hmm, dibenarkan juga di manipulasi ya. Itu bagian fisioterapi juga sebenarnya. Cuman banyak yang hmm, tidak melakukan itu. hmm, hmm, Nah, hmm, terus kita benarkan posisinya, posisi sudah benar, udah aman karena tadi spinal. Nah, kalau diabetes tadi pembuluh darah hmm, ya, hmm. sebabnya pembuluh darah. Nah, normalkan dulu darahnya ya Iya, kan? hmm, Jadi ada sebab-sebabnya, Mas. Jadi hmm, nggak hmm, bisa kita, orang jantung, biasanya impoten juga. hmm, Orang sudah kena jantung pagi-pagi, ya, yang sudah agak parah, yang kronik maksudnya ya. iya, Kalau yang baru-baru masih hmm, hmm, masih ereksi dia, ya. Tapi kalau yang dia sudah kronik, ya, biasanya dia pagi-pagi itu tidak ereksi, ya. hmm, Makanya menandakan orang ada gangguan pembuluh darah, biasanya ereksinya. hmm, Kalau hmm, orang normal pagi-pagi pasti ereksi, hmm, hmm. ya. Jelas ya? Jelas, Insya Allah. Oke. Baik, Nah, Mas Agus masih ereksi ya nih pagi-pagi. baik, terima kasih banyak Pak Alfian Rahasia ya. untuk hamba Allah. Semoga terjawab. Kita Oke. ke pertanyaan selanjutnya Wah, ini belum dari. selesai. Oh, belum Dikit selesai. lagi nih, dikit Ini lagi. ada Selesai dulu pertanyaan ya. lagi, Pak Oh ya Alfian. sudah, boleh, boleh, boleh. Oke, dua Kita menit selang lagi. aja. Dua Kita menit selang masuk aja. ke materi. Setelah itu kita Ah, jeda ya. oke, oke. Oke, Ya. siap. Silakan monggo Pak Alfian. Dua Ah, menit. jadi ada lagi minyak cengkeh ya. Ya, minyak Minyak cengkeh. cengkeh jadi bisa kita gunakan untuk pijet ya. Bisa kita gunakan tadi ya, cengkeh tadi bersifat menghangatkan tubuh, menstimulasi organ seksual ya. Mengurangi depresi, menambah gairah, ya, eugenol yang terdapat pada minyak cengkeh memberikan aroma khas, meningkatkan gairah seksual, ya. Ada lagi cabai Jawa. Nah, makanya waktu itu pernah saya bilang, Mas Agus, kenapa cabai Jawa dia bukan turun nih cabainya, malah dia dia posisinya dia ke atas, ya, nyambung kan? Iya. Punya Hmm, punya laki-laki nyambung ke atas sama ke bawah. iya. Ya. Nah, ternyata kesimpulannya aja, kita kesimpulannya aja Ini ya. cabai Jawa ya. Ya, cabai Jawa. Ini biasanya diminum ya, oral ya. Hmm, Nah, memperbaiki peredaran darah perifer maupun peredaran darah otak yang akan menciptakan rangsang erotik hmm, ya. hmm, Membangkitkan libido sesuai susunan saraf pusat otonom sehingga memproduksi neurotransmitter nitrik oksid. Nitrik oksid merupakan syarat utama terjadinya relaksasi otot polos dan corpus cavernosum yang diperlukan untuk membangkitkan ereksi. Jadi otot polos ya, otot hmm, tanpa hmm. sadar. Ada lagi pasak bumi. Pasak bumi ini kan sudah terkenal dengan tongkat Ali ya namanya, tongkatnya Ali ya. Nah, dia ternyata dipercaya turun-temurun untuk afrosidiak ya, untuk meningkatkan gairah. Nah, terkandungan ekstrak etanolik dalam pasak bumi menambah jumlah hormon testosteron, merangsang hormon chorionic gonadotropin yang hingga dapat membantu terbentuknya hormon testosteron ya. Nah, selesai. Jadi ada pasak bumi, ada cabai Jawa, ada minyak Hmm, cengkeh, ada minyak apa tadi satu lagi, kulit kayu manis kayu ya. manis. Oke, Baik, apa tadi pertanyaannya? dua Biar menit sudah selesai dulu selesai. maksudnya. Baik, Iyalah. kita jeda dulu Pak Alfian ya. Oh, jeda dulu. Oke, jeda Jeda dulu. dulu. Siap, siap. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi presentasi dari insyaallah seru Pak Alfian. Presentasi dari Pak Alfian terkait tema kita di siang hari ini masalah ejakulasi dini. Masih dini. Tadi ada beberapa poin, minyak cengkeh, Kulit kemudian kayu manis, ada kulit kayu manis, cabai ada Jawa, cabai Jawa atau pasak purwaceng bumi. gitu ya, Nah, purwaceng dan juga ada lagi tanaman lain. oh ada lagi Ya dan bisa, juga bisa pakai pasak bumi. purwaceng. Pasak Ah, bumi, tapak liman juga bisa. baik. Ya, Baik oke. ikhwan dan akhwat, kami akan jeda sejenak. Setelah ini kami kembali lagi ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami masih dalam program Kesehatan Islami.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami bersama Rumah Sehat Indonesia Pak Alfian dalam tema ejakulasi dini. Pertanyaan selanjutnya Pak Alfian datang dari hamba Allah di Depok. Saya ingin bertanya, apa saja yang bisa membuat tahan lama ketika berhubungan dan adakah obat herbalnya? Kalau mau beli obat herbalnya ada di mana? Demikian Pak Alfian. Oke. Kalau herbal ya sudah pasti ada di klinik ya. Mm-mm. Jadi herbal itu membantu untuk sirkulasi darah Mm-mm. ya, supaya aliran darah ke penis itu semakin baik. Jadi bukan obat untuk meningkatkan epinefrin ya, maksudnya untuk meningkatkan kerja jantung, enggak ya. Jadi herbal itu membantu untuk sirkulasi darah ke penis ya. Nah, untuk membantu aliran darah ke penis sehingga dia terjadilah ereksi. Tapi kita tadi harus tahu penyebab dulu tadi, yang tadi saya bilang penyebabnya apa ya. Kalau misalnya penyebabnya karena gulanya dulu, baru kita kasih herbal ke situ ya. Nah, kalau teknik untuk memperbanyak ejakulasi tadi sudah kita sebutkan, ada sneezing ya, misalnya dia mau keluar ditahan, ditekan kepala penisnya ya, atau ada teknik stop and start ya. Jadi pas mau dia ejakulasi dia stop ya. Ada lagi dengan senam Kegel ya. Ada lagi senam squat ya. Squat itu bisa juga karena menguatkan otot panggul ya. Iya. Ada lagi stretching yang lain ya. Apalagi foreplay ya. Ada banyak tekniknya tadi ya. Tekniknya macam-macam. Nah, tapi kalau di klinik kita konsultasi apa dulu penyebabnya. Kalau dia psikis, ya latih psikisnya
Ya, kadang-kadang ada juga pasien yang psikis karena dia sudah terasa ejakulasi dini, terus tidak ada kepuasan dan dia jadi khawatir kan akan terjadi ejakulasi dini. Akhirnya psikis itu terus-menerus menghantui dia, ya. Nah, kita harus obatin psikisnya dulu, ya. Nah, itu beda lagi tekniknya, ya. Atau ada kejepit posisinya di tulang tadi kan jelaskan T12 sampai L2, sakrum juga ada tadi sakrum keberapa kedua ya, sakrum kedua ya. Mm-mm. Nah, itu kita benarkan posisinya. Nah, jadi eh, tergantung sebabnya, Mas. Ya, sebabnya Iya. ya. Mm-mm. Penyebabnya apa? Ya, jadi bukan semua orang datang, oh kita lintah nih, enggak, ya. Kita kasih herbal Iya. enggak, tergantung keluhan, Mm. ya. Jadi Keluhannya dicek apa? dulu penyebabnya apa. Nah, ini dulu Kita yang diobati konsultasi ya. anamnesa dulu, ya Heeh. kan? Kita tanya, ya. Pokoknya orang datang tuh kita konsultasi dulu lah ngapa, ya kan? Penyebabnya apa? Ya nanti ketemu kok, ya. Clue-nya ketemu insya Allah. Ya, Mm-mm. itu. Ya Baik. seperti di radio nih lah. Di radio Mm. orang nanya tadi kan kayak diabetes, kenapa bisa impoten? Nah, kayak gitu. Ya. Iya, betul. Heeh. Pak Alfian, ada pendengar bertanya minta nomor Pak Alfian dong, boleh Oh, silakan disebutkan Pak Alfian, monggo. 081 Mm-mm. 383 Mm-mm. 262 Mm-mm. 040 Mm-mm. 081 383 262 040 Oke. atau Google aja lah. Google Mm-mm. Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa atau Mm. Rumah Sehat Indonesia Alfian. Kayaknya keluar ya di Google deh. Betul. Langsung mapnya ada di situ. Iya. Ikhwan akhwat Ya. di 0813 832 62040 ya. Mm-mm. 0813 832 62040. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah di Jakarta, Pak Ustadz. Beberapa waktu lalu ada orang yang menawarkan liur walet, katanya bisa berfungsi untuk menambah stamina atau keperkasaan. Apakah benar hal tersebut? Mohon penjelasannya. Ya, liver wallet itu kan antioksidan tinggi. Tapi sebab dia masalahnya apa kan kita harus tahu. Tadi kalau misalnya dia impoten karena gula, ya gulanya dulu mestinya, ya. Tapi kalau misalnya dia cuman nggak ada masalah, dia cuman untuk meningkatkan libido, ya, dia tidak ada problem, ya nggak apa-apa, nggak ada Mm-mm. masalah. Ya, sarang bulungan antioksidan, ya. Antioksidan tuh bermanfaat kemana-mana kok, ya. Untuk sel kita, ya, untuk jaringan tubuh kita, untuk darah kita, ya. Bagus kok, antioksidan nggak ada masalah, Mm-mm. ya. Itu. Baik. Jadi Jadi penyebabnya tidak ada apa? masalah ya. Tidak ada masalah. Mm. Penyebabnya apa intinya? Kalau penyebabnya dia karena gula ya nggak nyambung, ya. Itu ya, gulanya dulu Mm-mm. yang problemnya. Penyebabnya tulang belakang nggak nyambung juga, mau dikasih sarang bulung walet ya. Kalau dia tidak ada masalah, dia sarang bulung walet ya nggak masalah, antioksidan soalnya ya. Itu. Mm. Mm. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Irfan, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya 53 tahun. Saya mengkonsumsi teh daun kelor setiap hari. Apakah kandungan daun kelor tersebut bisa menambah stamina kita? Dan kalau mau pesan minyak cengkeh, minyak sereh yang tadi Pak Alfian sampaikan, kemana? Oke, kalau yang minyak pala, minyak cengkeh, minyak serai itu Hmm. ada di klinik ya. Ya kebetulan itu saya uji-uji lah, ya, ternyata memang benar ya, karena jurnalnya sudah banyak ya. Nah, Hmm. saya aplikasikan dengan topikal karena banyak pasien saya kan yang ada susah tidur ya, ada yang sakit pinggangnya, ada yang sakit lututnya itu bisa dioleskan ya. Hmm. Ada yang sakit kepala bisa dioleskan karena relaksasi. Hmm. Eh tadi minyak, tadi pertanyaannya apa sih? Minyak cengkeh. Eh Oh, saya konsumsi teh daun kelor oh, setiap tendal hari. gamap. Ha-ha. Jadi kelor itu biasanya kita gunakan untuk antiinflamasi ya, analgesik sebenarnya. Kalau dipakai misalnya untuk
misalnya untuk tulang, osteoartritis itu bagus kelor tuh. Dia akan mengurangi ya, tapi kelor itu antioksidan juga sebenarnya. Tapi Mm-mm. kalau saya gunakan saya banyak untuk ke OA ya, osteoartritis ya, atau untuk orang-orang yang menyusui ya, ibu-ibu yang mau Mm-mm. menyusui. Mm-mm. Nah, itu kelor tuh asinya banyak Mm-mm. ya, asinya banyak. Atau untuk imunitas tubuh boleh kelor untuk Mm-mm. sekarang ya. Kelor itu mencegah antiinflamasi ya. Jadi kan kalau pandemi ini ya sekarang ya, itu kan inflamasi ya. Nah, kelor itu bisa menurunkan inflamasi Mm-mm. ya, itu. Baik. Kalau mau pesan minyak cengkeh, minyak Ada serai, di ada di klinik klinik. lah. Baik. Itu. Jadi kalau untuk masalah pesan obat-obat herbal langsung saja ke kliniknya Pak Alfian ya. Iya. Baik. Untuk nomor teleponnya ikhwan dan akhwat mungkin bisa dicatat di 0813 832 62040. Sekali lagi 0813 832 62040 ya. Baik, WA pertanyaan ya, selanjutnya WA ya, jangan WA. telepon. Baik, WA ya. Banyak banget kalau Hmm, telepon. Heeh. baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Emilda, terhapus. Kita ke pertanyaan dari Pak Dindin di Celengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bunga teleng bagus untuk kesehatan mata dan vitalitas pria? eh saya sih jarang gunakan bunga telang ya. Kenapa Tapi Pak ya Alfian? bunga telang ya apa ya? Jarang sih saya pakai. Memang berkhasiat atau Ya, sebenarnya kalau secara mitos? turun-temurun sih memang banyak bunga telang, telang itu digunakan untuk mata. Cuman takut Betul. infeksi kalau dia dia nggak bersih, takutnya infeksi ya. Hmm. Nah, kalau kita rebus kan Penyebab infeksi? antioksidannya juga rusak. Kan kalau tanaman itu kan kotor ya, kalau direbus kan aman, Mm-mm. matilah bakterinya. Nah, ini kan bunga telang itu kan dicuci doang, biasanya dicuci, Mm-mm. dibersihkan, atau yang ada juga dicelupkan air hangat, dimasukkan ke bagian mata ya. Jadi Mm-mm. dia sambil mejem dia ditetesin. Kalau dia langsung, oh pedihnya minta ampun ya, perih panas ya. Mm-mm. Nah, itu banyak digunakan turun-temurun, tapi saya jarang sih gunakan ya, jarang Mm. gunakan ya. Itu. Ya khawatir infeksi sekunder aja, Mas. Infeksi sekunder dari bakteri yang ada di bunga teleng. Tapi kalau Mm. dia steril sih nggak masalah. Kalau mau Mm-mm. bagus sih bagusnya sistem Direbus. pemanasan ya, direbus ya, Mm. diambil ekstraknya ya. Kalau Mm-mm. mau lebih Mm-mm. lebih Mm-mm. steril maksudnya ya. Kalau dia langsung ya mungkin direbus sebentar ya, direbus sebentar Mm-mm. untuk mematikan bakterinya. Nah, baru ditetesin, tapi bukan hangat-hangat ya, maksudnya sudah bias sudah apa Mm-mm. dingin ya. Ditetesin jangan langsung ya, perihnya minta ampun. Jadi menjemin mata, tetesin ya. Mm. Menjemin mata, tetesin, menjemin mata, tetesin ya. Karena pedihnya minta ampun. Mas Agus Mm-mm. belum pernah coba ya? Belum, Pak Alfian. Ya. Itu. Nah, Baik, kalau untuk libido stamina. saya belum Mm-mm. menemukan jurnalnya. Nanti saya cari coba. Ya, Baik, Pak Alfian. Terima itu. kasih. Bunda Emilda Pak Alfian ingin bertanya terkait dengan minyak cengkeh yang tadi Pak Alfian sampaikan. Ah, ah. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya dan apakah bisa untuk pegal-pegal di kaki, bahu dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa cara tradisional, bisa cara menggunakan alat. Alat itu biasanya destilasi, ya. Ya. Terus kita kalau cara manual bisa juga kita menggunakan panci, Mm-mm. dilobangin, Mm-mm. dikasih selang, selang itu masuk ke air es nanti. Nah, embun uap tadi kan akan netes. Nah, itu kan merupakan ekstrak cair. Nah, ekstrak cair tadi boleh kita gunakan tambahan minyak zaitun ya kalau untuk oles ya, atau basis krim ya, atau basis gel ya, basis gel juga bisa. Ntar saya masih ada tesis saya nggak di sini Mm. sambil ngomong ya. Kalau tesis saya ada di sini karena udah lama saya ngerjakan tesis jadi lupa udah.
Nah, jadi kalau tadi sampai mana jadi? Minyak cengkeh tadi bisa kita cara manual ya. Cara manual tadi Majelis UI. Jadi konsentrasinya ke sini deh. Eh, Mana ya? Saya taruh ya. Eh, jadi minyak tadi bisa kita dengan manual atau menggunakan eh, tadi apa tadi Mas? Menggunakan manual ya. Nah, ini Iya. ketemu Hmm. ketemu 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 sebentar. Basis gel. Itu bab berapa ya? Bab 4 ya. Ntar saya buka dulu. Fraksi gel. Saya udah lama bikinnya jadi lupa. Ya, tapi ini sih biasanya orang-orang lab ya menggunakan ini ya. Tapi nggak apa-apa nih sebagai pengetahuan aja ya. Senang saya tuh kalau ngasih ilmu ya. Karbomer, dia menggunakan karbomer sebagai gelling ajalnya. Hmm. Jadi kalau kita di kimia itu ada namanya karbomer ya. Ini udah lama banget 2015 saya aja Oh, sampai lupa tuh. 6 tahun yang lalu. Iya, makanya lupa saya sudah. Nah, kita tuh ada ujinya, uji stabilitas suhu ruangan, Hmm. suhu dingin, suhu panas ya. Nah, itu bagaimana menggunakannya itu. Ada nggak di sini kesimpulannya ya? Aduh, di mana ya? Kok nggak ada ya? Karena banyak nih tesisnya nih. Eh, Terus ada pertanyaan lain nggak Mas? Sambil saya Baik, cari. pertanyaan ya. Mm-mm. Sebenarnya sama seperti pertanyaan barusan. Ini kalau ini datang dari Ibu Ida di Bekasi. Kalau minyak cengkeh, karena ini masih pertanyaan tentang masalah minyak cengkeh. Untuk minyak cengkeh apa bisa untuk gigi yang bolong, mengurangi rasa Oh sakit? boleh, karena kalau kita misalnya lagi bengkak ya, cengkeh itu kita kunyah-kunyah sedikit ya, jangan sampai kena yang gusi yang bengkak ya. Sama sirih, sirih, Siri. sama sirih. Nah, itu akan berkurang bengkaknya, Mas. Mm-mm. Ya, itu cukup bagus itu. Ya, cukup bagus itu, Mas. Baik. Insya Pertanyaan Allah nanti akan berkurang dia langsung. pertanyaan sama datang dari hamba Allah di Sukabumi, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Saya perokok, bagaimana cara menghilangkan bau mulut? Apakah bisa dengan minyak cengkeh? Bisa. Ya, kalau dia sudah ngunyah cengkeh, kadang-kadang dia udah males, Mas, untuk ngerokok. Hmm. Ya, pernah saya lakukan waktu itu dengan pasien, ya alhamdulillah dia akhirnya males untuk ngerokok, ya Hmm. bau karena bau cengkeh kali ya, nggak ngerti Hmm. juga Hmm. ya. Akhirnya dia males untuk dia eh, merokok, ya. Tapi kan rokok itu kan dari cengkeh, Pak. Cengkehnya dikunyah, Kan bukan cengkehnya untuk dikunyah. campuran, Ha. bukan campuran, ya. Cengkehnya dikunyah, cengkehnya dikunyah langsung. Kalau rokok kan campuran ya. Iya, iya. Ha. Heeh. Nah, ini ada bahan-bahan yang ketemu ya saya. Ini Boleh. bab 3, ternyata di bab 3. Ya, Hmm. di sini ada bahan aktifnya ya etil asetat segala macam. Terus bahan untuk gelnya di mana lagi? Udah lama sih percobaan hewan uji, ekstraksi cara maserasi, vaksinasi. Oh, di bawah kali gelnya. Udah lama nggak buka ini. Ini Hmm. buka baru sekarang. Oke. Sembari mencari saya tanyakan lagi ya. Nah, ini karbomer, gliserin, propilen Ha. glikol, TA, NADTA, PEG, aqua ya. Ini juga ada yang untuk antibakterinya ya, tapi yang basisnya itu karbomer ya, gliserin sama propilen glikol ya. Ini waktu itu tesis saya ya. Nah, ini bisa kita gunakan sediaan gel. Tapi ini agak repot ya bagi yang nggak ngerti ya, nggak paham ya. Kalau mau gini aja lah, biar gampangnya sudah minyak tadi diolesin, gunakan minyak zaitun aja, campurin minyak zaitun Hmm. ya, itu. Atau kalau mau gunakan krim ya untuk oles saja ya. Hmm. Kan ada krim-krim yang bisa digunakan untuk pelembab tuh, misalnya Hmm. Hmm. maaf, misalnya mereknya V ya, ada kan tahu kan V gitu kan, mereknya V. Nah, itu dicampurkan aja bisa juga ya, diaduk rata nanti olesin ya. Hmm. Hmm. Atau gel-gel yang sering dipakai untuk krem boleh Hmm. dicampurkan Hmm. juga Hmm. ya, kalau mau mudahnya ya itu. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari YouTube.
Pak Alfian, Toto Mm-mm. DiCaprio. Kalau buat wanita frigid ada nggak? eh Mungkin ini obatnya ya, begitu ya. Ya, saya sih jarang sih nanganin ya. Hmm. Ya, tapi bisa gunakan gambir ya kalau untuk perempuan tuh ya. Mm-mm. Gambir, Tapi kan ini udah terus jarang banget Pak Alfian buah gambir. kalau ekstraknya sih masih banyak kayaknya ya. Masih banyak ya? Ekstraknya ada ya. Terus yang untuk meningkatkan hormon estrogen Mhm. ya, itu. Apalagi ya untuk perempuannya. Tapi jarang sih saya nanganin yang perempuannya. Nanti saya cari lagi deh Baik, jurnalnya. Tapi oke. gambir tuh bagus ya. Gambir kalau untuk perempuan bagus. Hmm. Ya. Ada dari Ibu Tini Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Heeh. bertanya, pernah baca di internet bahwa daun anting-anting atau tanaman liar uap airnya bisa untuk menghilangkan sesak nafas. Benar Anting-anting nggak? itu apa ya? Ciplukan bukan? Kurang tahu saya. Anting-anting. Pernah sih dengar daun anting-anting sama tanaman liar. Anting-anting. Apa anting-antingnya? Saya lupa ya Mm. anting-antingnya. Kalau nama latinnya apa ya? Coba nanti Di saya cari lagi di deh. kampung banyak Pak Alfian. Ciplukan bukan? Ciplokan beda lagi. Beda lagi ya. Heeh. Tanaman anting-anting. Sebenarnya kalau teman-teman mau cari itu Iya. buka aja di Google ya, Mm-mm. cari jurnalnya, misalnya anting-anting jurnal atau nama latinnya ya. Nah, itu banyak apa jurnal-jurnalnya keluar ya. Nah, itu akan ketahuan sendiri ya. Kalau tadi untuk apa tadi katanya anting-anting? Untuk sesak nafas, Sesak nafas. benar nggak eh, buat Zat, sesak nafas? zat aktifnya apa nih? Saya lagi cari. Anti radang, antibiotik, astringent, peluru seni. Untuk kencing berarti asam urat. Kalau kalau dia peluru seni ya, kalau antibiotik, anti radang, oh bisa anti radang. Dia ada anti radang. Anti radang Boleh, ada. ya anti inflamasi. Jadi kalau untuk misalnya dia ada radang tenggorokan ya, boleh diuapin. Jadi kalau Nama, kita mau bikin uap itu iya. bisa kita campurkan di nebulizer ya. Hmm. Jadi kita rebus, uapnya kita ambil, taruhin di situ, dicampurin NaCl ya, uap Ini nebulizer. nama latinnya Acalipa indica. Ya, tadi sudah saya cek Heeh. ya. Jadi dia bisa untuk disentri ya, bisa untuk asam urat karena dia tadi diuretik sifatnya Iya. ya. Terus dia juga punya antiinflamasi. Makanya Hmm. kalau orang asam urat kan bengkak tuh Hmm. ya. Kalau bengkak bisa digunakan anting-anting karena dia mengurangi inflamasi, Hmm. pembengkakan. Jadi kadang-kadang Baik. saya juga lupa kalau nggak dibuka ya. Karena Hmm. banyak banget tanaman tuh ya. Tapi jarang saya gunakan. Ya. Kalau yang saya gunakan sering saya pasti hafal. Ya, Hmm. gitu. Baik Pak Alfian, Karena kalau untuk kemudian asam urat tuh bisa kita gunakan kumis kucing, ah, alang-alang ya. Sidaguri ya itu yang sering digunakan ya, tempuyung ya karena dia mengurangi santin oksidase ya, hmm. inhibisinya di situ. Baik, Oke. pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Untuk Mm-mm. perempuan yang sering buang air kecil tapi bukan karena diabetes, ini bagaimana, Pak Alfian? Umur Ada berapa? Umur berapa? tidak Umurnya? dijelaskan, Pak Alfian. Nah, kalau misalnya umur tua, kadang-kadang otot-otot yang di pelvis itu tuh kendor, Mas. Ya, Mm-mm. karena udah tua kan jarang olahraga, ya. Iya. Aktivitasnya banyak duduk, tidur, jalan sebentar. Nah, Oh, umur 52 tahun. oh 52 masih muda ya mestinya. Sering Mm-mm. olahraga nggak? Sering Jadi gini, olahraga tidak dijelaskan. jadi gini. Jadi ada yang orang sering beser itu karena otot di pelvis itu kendor, ya. Mm-mm. Rongga ototnya itu kendor, akhirnya dia sering kencing, ya bisa nahan kencing, ya. Mm-mm. Nah, kalau memang dia karena penyebabnya tadi otot-ototnya, nah caranya apa? Senam, senam squat itu. Tapi ya Iya. mungkin kalau belum pernah senam, pelan-pelan dulu. Jadi pegang ada tiang misalnya, atau ada pegangan apa ya, eh, teralis ya, pegangan teralis. Nah, squat pelan-pelan ya. Squat itu bukan lutut yang bermain ya, jangan salah ya. Banyak orang Mm. squat lututnya yang bermain. Jadi pinggulnya yang bermain. Pinggulnya itu yang turun ya. Jadi squat itu pinggulnya yang turun.
bukan lututnya ya. Kalau lututnya yang turun nanti sakit malah ya. Jadi pinggulnya yang turun untuk mengencangkan ya. Jadi otot-otot otot-otot yang dari apa tuh di rongga-rongga pelvis jadi kenceng ya. Mm-mm. Ada di situ juga ada gluteus, ada piriformis, ada quadriceps, ya ada hamstring. Itu kena semua ya. Akhirnya dia akan kenceng. Nah, akhirnya kalau dia mau kencing, dia bisa Mm-mm. nahan. Itu Mm-mm. kadang-kadang di situ. Kalau bukan Baik. sebab diabetes. Atau ya, jadi kalau sebab diabetes dia sering kencing, sebab otot dia sering kencing, atau dia ada infeksi saluran kencing. Ya, infeksi saluran kencing kadang-kadang mau kencing juga. Ya, mau kencing, mau rasa kencing gitu ya. Mm-mm. Anyang-anyang kayak gitu, Mas. Mm-mm. Ya. Nah, jadi penyebabnya kita tahu dulu ya apa ya. Nah, kalau memang nggak mau penyebabnya tahu, ya udah coba senam dulu. Kalau Iya. senam oke ya sudah, berarti ototnya ya Mm. gitu. Baik, Pak Alfian, terima kasih banyak. Demikian untuk pertanyaan dari hamba Allah. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Pak Yono. Pak Alfian, Mm-mm. saya ingin bertanya, apa perbedaan ejakulasi dini dan lemah syahwat? Ejakulasi dini tadi kan kita sudah jelaskan saat dia ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Yang ringan itu dia cuma bertahan 1 sampai 2 menit ya. Yang sedang itu dia saat penetrasi kurang dari 1 menit ya, sudah masuk penis ke vagina. Ada lagi yang dia berat, belum masuk ke vagina dia sudah ejakulasi dini. Nah, kalau lemah syahwat tadi impoten, jadi memang dia tidak bisa ereksi ya. Jadi ejakulasi dini itu keluar ya, keluarnya semen ya, itu tidak terkontrol. Maksudnya cepat keluar lah gitu. Mm-mm. Nah, tapi kalau lemah syahwat bisa impoten ya. Nggak bangun Mas, nggak ereksi. Mm-mm. Itu ya. Jadi dia nggak ereksi. Nah, itu adalah lemah syahwat. Ya, itu perbedaannya. Jelas ya perbedaannya. Tadi kita bahas ejakulasi dini ya. Itu Iya. bukan lemah syahwat Mm-mm. ya. Baik. Ada Mm-mm. Ibu Siti Pak Alfian. Assalamualaikum. Saya ingin Mm-mm. bertanya, saya mau vaksin, tapi gula darah dan trigliserida saya tinggi. Apa Mm-mm. herbalnya untuk menurunkan keduanya dalam waktu cepat? Terima kasih. Oke. Triglycerid itu adalah normalnya 150 ya. Di atas 150 dia tinggi ya. Triglycerid itu bisa dengan olahraga, mudah-mudahan insya Allah turun ya. Atau dengan tanaman herbal, misalnya bawang putih kalau nggak ada alergi boleh kita gunakan ya. Terus seledri bisa kita gunakan ya. Terus propolis juga bisa ya. Apalagi ya, seledri, bawang putih, propolis, eh, sembung ya, sambung nyawa ya, itu bisa menurunkan trigliserid dan kolesterol ya. Mm-mm. Atau kunyah semangka putihnya ya, kunyah semangka putihnya. Semangka itu kan ada merahnya Mas. Mm-mm. Putihnya dimakan Oh. ya. Turun itu trigliseridnya. Insya Allah Mm-mm. turun ya. Oh. Dicoba. Ya, 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 ya. Nanti kalau sudah coba Mm-mm. testimoni ya. Jadi makan semangka jangan cuma merahnya doang ya? Ya, putihnya. Tapi semangka ini kalau kita makan bagi yang mah nggak boleh ya, perih lambungnya ya. Hmm. Oke. Baik, Pak Alfian, terima kasih banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Batam. Ini ada Bapak Masud. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Pak wabarakatuh. Alfian selalu sehat Amin ya dan Allah. terus memberikan jariah ilmunya kepada umat. Amin. Amin amin ya Saya ingin Allah. bertanya tentang herbalnya kalau makan daging. Saya kepalanya berat dan bagusnya daging itu sekali makan berapa banyak biar Ya nggak ya ya. puyeng nih Pak Alfian. Ini terjadi pada istri Sudah saya. sudah over itu. Ya over ya, 4 sehat 5 sembarangan itu dah. Jadi kalau cara Rasulullah itu makan daging dia seminggu sekali. Senin ketemu Senin.
Ya, dia tidak dicampur dengan makanan-makanan protein lain. Nah, kalau kita ini kan makan daging dapat korban pagi, siang, sore, malam Iya, malah tambah. iya. Oh, Pak Berapa Alfian. hari itu ada korban dari sana dapat, dari korban sini dapat, dari sana dapat ya. Pagi, siang, sore, malam. Mm-mm. Nah, kemarin saya korban ya kan kita masak juga di sana kan buat Mm-mm. santri-santri ya, buat Iya. kita ya. Terus di rumah juga kan ada bawa sebagian lah ya, itu kan karena kan ada karyawan saya juga di sini ya. Ya sudahlah kita masak. Nah, sebelum makan itu saya pasti makan herbal ya untuk jaga-jaga Mm-mm. sebelum terjadi ya. Ya alhamdulillah aman-aman aja ya. Nah, jadi dia bisa meningkatkan kolesterol ya. Akibat dari kolesterol itu terjadilah vasokonstriksi. Iya. Tensinya tinggi ya, vasokonstriksi itu menyempit pembuluh darahnya. Nah, makanya kita cari herbal yang melebarkan Mm-mm. pembuluh darah supaya tensinya turun dan mengurangi lemak ya, Mm-mm. kolesterol, lemak dalam darah. Ya, apa herbalnya? Ya, tapi jangan jangan over juga. Mentang-mentang dikasih tahu, hajar lagi Pak Alfian. Ya, lama-lama dol ya. Kapasitas tubuh itu kan ada ya. Ya hajar terus ya. Empat sehat, lima sembarangan Jadi ya. obat herbalnya apa, Pak Alfian? Nah, saya kan sengaja panjangin dulu. Enggak kok. Biar orang tuh ngerti, oh jalurnya begini, gini, Iya, gini. iya Saya tuh betul. senang begitu, Heeh, ya. heeh. Nah, jadi herbal yang untuk melebarkan pembuluh darah, vasodilatasi, dan Mm-mm. herbal untuk mengurangi lemak dalam darah, itu adalah bawang putih, ya. Hmm. Tapi bagi yang alergi, dicampur yang lain ya. Heeh. Misalnya dia alergi dengan bawang putih, dia ada asma, campur patikan kebu atau daun salam atau tambah daun alpukat Mm-mm. ya. Nah, ada lagi seledri ya, itu banyak jurnalnya bawang putih itu untuk vasodilatasi, untuk arteriosklerosis ya. Seledri juga apigeninnya ya. Apigeninnya itu untuk malah ada fitosterol. Jadi dia Mm-mm. fitosterol itu untuk mengurangi lemak ya. Banyak fitosterol dijual tuh mahal ya. Jadi bawang putih, seledri, temulawak ya, temulawak itu kolagoga. Dia melancarkan kolagoga itu untuk mentransport. Jadi mentransport cairan empedu ya. Jadi cepat dia tidak terjadi penumpukan LDL ya. Ditransport lah si si apa tadi si lemak tadi untuk menjadi bantalan sendi, vitamin D dan segala macam. Nah, yang kedua, pantangan makan. Ya, makannya jangan terlalu banyak. Udah pagi, siang, sore, malam kan udah berlebihan. Akhirnya berat. Nah, berat nanti vasokonstriksi lemak nutup. Bisa stroke, ya bisa jantung. Ya, ya jangan sampai lebih. Ya, karena tiba-tiba nutup kan bahaya. Ya. Iya. Hmm. Nah, terus sudah tadi pantangan, herbalnya olahraga. Ya, Mm-mm. olahraga itu kan Mm-mm. melancarkan aliran darah. Ya, sekarang saya olahraga seminggu 3 kali, alhamdulillah. Jadi otot-otot saya terbentuk semua mas sekarang mas. Kalau ketemu nanti, wes. ini besar di otot nih mas, woi. Iya. Ya, olahraga, olahraga itu kenapa? Untuk meningkatkan aliran darah. Jadi olahraga itu sirkulasi darah kita lancar. Iya. Darah itu bawa nutrisi dan oksigen, ya. Semakin banyak kita olahraga, semakin bagus. Apalagi orang yang gula. Gula itu kalau dia mau turun, Mas, ada rahasianya, Mas. Mm-mm. Jalanlah 30 menit ya sampai 40 menit nonstop. Jalan aja. Jalan dia keliling 40 menit, 30 menit turun gulanya. Setiap hari Hmm. ya. Tapi juga makannya dikontrol. Kalau makannya habis jalan saya hantam Sama percuma aja ya. bohong Sama dong. aja ya itu. Jadi kita Iya, iya. harus balance ya, balance Iya. ya antara masuk dan keluar ya. Malah kalau kita dalam kesehatan itu outputnya yang paling banyak mestinya. Kalau dalam penghasilan input ya Mas ya. Nah, beda ya. Mm-mm. Baik, Pak Alfian, terima kasih. Oke. Demikian untuk Bapak Masud di Batam, semoga terjawab ya Pak ya. Sama-sama. Baik Pak Alfian, nampaknya kita sudah dibatasi waktu. Saya sudah dapat sinyal dari Mas Odi, kameramen. Mm-mm. Mungkin kesimpulan yang bisa disampaikan Pak Alfian, silahkan. Iya, ya.
Jadi kalau saya nyampaikan jangan bosen ya, karena Insya saya itu Allah. suka apa ya, alurnya dulu. Alurnya dulu apa, penyebabnya apa. Nah, baru pantangan makan, baru herbalnya. Karena pengobatan yang benar tuh itu ya. Jangan sampai kita oh ini herbalnya ini tapi tidak tahu manfaatnya apa ya. Jadi tadi kita kan masalah ejakulasi dini. Berarti saya Mm-mm, simpulkan dengan mm-mm, mm. ejakulasi dini ya. Iya. Ejakulasi dini tadi ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Nah, ejakulasi dini ini bisa kita obatin dengan terapi. Misalnya terapi tadi dengan foreplay ya, dengan Mm-mm, teknik sneezing. Misalnya dia mau mm-mm, ejakulasi, dia tekan kepala penisnya atau stop and stop ya, dia mau ejakulasi dia stop, dia mulai mm-mm, lagi. mm-mm. Atau dengan dia olahraga squat ya, senam kegel ya, itu terapi yang bisa kita gunakan. Ada lagi herbalnya ya. Oh, ada lagi satu lagi kalau dia psikis ya. Psikis itu ya kita alihkan pikirannya. Misalnya psikisnya pengen buru-buru ya, alihkan ya ke yang lain, jangan ke pikiran seksual ya. Iya. Yang ketiga adalah herbal ya. Kenapa herbal? Lebih aman. Ya, lebih aman, maksud saya lebih aman. Kalau kita gunakan golongan obat-obat antidepresan atau yang lain-lain, itu kan akan efek samping biasanya ya. Nah, herbal ini bisa dengan topikal, bisa dengan oral. Oral itu kita minum, topikal itu kita oles. Tadi minyak kulit kayu manis, minyak cengkeh, ya bisa kita oles. Nah, yang kita minum bisa tadi cabai Jawa, ya, pasak bumi, cuma pasak bumi pahit ya. Purwoceng, yang kata Mas Agus tadi ya, tapak liman, ya, itu melancarkan sirkulasi darah ke penis dan meningkatkan hormon testosteron sehingga terjadilah ereksi. Ya, itu ya. Oke, Mm. mungkin itu saja Baik, terima kasih banyak Pak kesimpulannya. Alfian atas kajiannya di di siang hari ini. Semoga bermanfaat Pak Amin. Alfian ya. Amin ya Akhirul Allah. kalam, ikhwan dan akhwat, demikian ruang kesehatan. Kesehatan Islami maksud saya bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 0813 832 62040. Sekali lagi 0813 832 62040. Ini di WhatsApp ya, jangan di Ya di telepon. WhatsApp aja. Kalau Di telepon WhatsApp. panjang. Ini udah banyak nih Mm-mm. teleponnya. Baik. Kalau di WhatsApp ditunggu Dibales, insya dibalas, Allah. jadi Nah, tidak usah terlalu buru-buru karena memang Pak Alfian banyak pasien ya Pak. ya, Ah, tadi sebelum siaran pasien. Makanya tadi saya bilang 10 menit ya telat ya. iya. Ternyata 14 menit ya. Baik, Pak Alfian terima kasih banyak. Sama-sama, Baik sama-sama. untuk Ondi dan juga Fajar juga terima kasih banyak sudah menemani saya. Ikhwan dan akhwat, terima kasih atas perhatian dari Anda. Kami mohon undur diri. Subhanakallahumma Allah wa bihamdika, bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illallah, anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu Billahi taufiq wal ilaik. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi